Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Gudeg manggar dari Yogyakarta terbuat dari buah kelapa. Hidup jangan berputus asa, harapan harus terus dijaga. Rendang dari Sumatera Barat, tiwul dari kota pelajar. Meski lelah dan juga penat, kita harus terus belajar. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Apakah sebenarnya hak itu? Sekarang mari kita baca bacaan berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum terdapat di dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Hak untuk ikut serta dalam upaya bela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Hak untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran terdapat dalam pasal 28E ayat 3. Kemudian hak untuk kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing terdapat dalam pasal 28E ayat 1. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian hak mendapatkan pendidikan terdapat dalam pasal 31 ayat 1. Hak untuk bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional
terdapat dalam pasal 28C ayat 1. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam terdapat dalam pasal 33 ayat 3. Dan hak untuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat dalam pasal 34 ayat 1. Selanjutnya yang terakhir yaitu hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dalam pasal 28H ayat 1. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Yang pertama yaitu sikap cinta tanah air. Contohnya, melestarikan budaya bangsa. Selain itu, bisa juga dengan rajin belajar, kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Nomor 2, sikap membina persatuan dan kesatuan. Contohnya yaitu mempelajari kebudayaan dari daerah yang lain, kemudian menolong teman, dan juga berteman dengan teman yang lain. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Contohnya yaitu berkorban dengan tenaga kita, kemudian berkorban dengan pikiran kita, dan juga berkorban dengan waktu yang kita miliki. Nah, itu tadi adalah materi tentang subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang pertama. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.